Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faikatul Himah. Saya dari PAC IPNU IPPNU Tegar Siwalan. Saya akan menjelaskan materi Makesta di Darul Mulasin yang terdiri dari 8 materi. Materi pertama yaitu tentang ke-IPPNU-an. IPPNU adalah Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. IPPNU berdiri pada tanggal 2 Maret 1955 atau 8 Rajab 1934 Hijriah di Malang, Jawa Timur. Awal mula organisasi ini didirikan untuk melakukan pembinaan dan pengkaderan terhadap remaja putri NU yang masih duduk di bangku sekolah, madrasah, tingkat menengah dan tingkat atas, serta santri putri yang statusnya setaraf dengan sekolah tersebut. IPPNU didirikan hasil dari Muktamar NU yang direncanakan oleh Umroh Mahfudo, Atika Murtado, Latifah Hashim, Romlah, dan Bashir Rosaimuni. Pada saat itu, yang menjadi ketua IPPNU adalah Umroh Mahfudo. Tujuan pembentukan organisasi IPPNU mencetak pelajar putri Indonesia yang bertakwa, berilmu, berakhlak mulia, dan berwawasan kebangsaan. IPPNU merupakan badan otonom NU. Badan otonom NU adalah perangkat yang bertugas menjalankan program NU sesuai dengan basis keanggotaannya. Fungsi IPPNU sebagai wadah perjuangan, kaderisasi, dan komunikasi pelajar NU. IPPNU juga berperan dalam mempersiapkan kader penerus NU dan bangsa, dan juga mencari relasi, pengalaman, hubungan, dan mendapatkan ilmu. Wadah penyebaran ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah bagi pelajar dan mahasiswa. Tingkat organisasi PK Pimpinan Komisariat minimal usia 20 tahun. PR Pimpinan Ranting minimal usia 19 tahun. PAC Pimpinan Anak Cabang minimal usia 20 tahun. PC Pimpinan Cabang minimal usia 22 tahun. PW Pimpinan Wilayah minimal usia 24 tahun. PP Pimpinan Pusat minimal usia 29 tahun. Selain itu, NU juga memiliki badan-badan otonom, diantaranya Muslimat NU, Fatayat NU, Gerakan Pemuda atau GP Ansor, Nahdlatul Ulama. Arti lambang IPPNU: bentuk segitiga, Islam, iman, dan ihsan, 2 garis tepi, 2 kalimat syahadat, 2 bulu bersilang, aktif menuntut ilmu dan umum. 5 titik rukun Islam: warna putih kesucian, 2 kitab Al-Quran dan hadis, 2 bunga perpaduan ilmu agama dan umum. Warna kuning kejayaan dan cita-cita tinggi, warna hijau kebenaran. Bintang, 9 bintang lambang keluarga besar NU. 1 bintang Nabi Muhammad SAW. 4 bintang menurun sisi kanan Khulafaur Rasyidin. 4 bintang menurun sisi kiri 4 mazhab. Materi yang kedua yaitu materi keibnuan. IPNU adalah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. IPNU didirikan pada tanggal 24 Februari 1954 atau 20 Jumadil Akhir 1373 Hijriah. IPNU adalah salah satu organisasi di bawah naungan NU. Saksi sejarah berdirinya IPNU: Tolha Mansur, Sofyan Holil, Abdul Ghani, Abdul Aziz, Abdul Hadi, dan Abdul Budairi. Ketua Umum pertama IPNU adalah Kiai Haji Tolha Mansur. Beliau dipilih pada tahun 1954. Tujuan IPNU: terbentuknya putra-putra bangsa yang bertakwa, berilmu, berakhlak mulia, dan berwawasan kebangsaan, serta bertanggung jawab atas
tegak dan terlaksananya syariat agama Islam. Fungsi IPNU: wadah perjuangan NU untuk mempersiapkan kader-kader penerus, wadah dalam segala hal mempertimbangkan NU, dan untuk memperkokoh Islamiyah. Arti lambang IPNU: lambang organisasi berbentuk bulat berarti kontinuitas. 2. Warna dasar hijau berarti kesuburan. Warna kuning melingkar berarti hikmah dan cita-cita yang tinggi. Warna putih yang mengapit warna kuning berarti suci. 9 bintang melambangkan NU, yaitu 5 bintang di atas yang satu besar di tengah melambangkan Nabi Muhammad SAW, 4 bintang kanan kiri Khulafaur Rasyidin, 4 bintang di bawah 4 mazhab. Kata IPNU di atas melambangkan organisasi. 3 titik di kata IPNU mewakili slogan belajar, bertakwa, dan berjuang. 6 strip mengupit IPNU berarti rukun iman. 2 kitab di bawah berarti Al-Quran dan hadis. 2 bulu angsa bersilang di bawah kitab berarti sinsesa antara ilmu umum dan agama. Materi yang ketiga yaitu materi ke-NU-an. NU adalah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama adalah organisasi masyarakat Islam yang terbesar di Indonesia. NU didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 oleh para ulama di Surabaya. NU berperan aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kiai Haji Mas Alwi Abdul Aziz mengusulkan Nahdlatul Ulama. Ia adalah salah satu pendiri NU bersama Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Abdul Wahab Hasbullah, dan Kiai Ridwan Abdullah. NU memiliki prinsip moderasi, toleransi, dan mengajak kebaikan serta mencegah keburukan. Tujuan NU: mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. NU juga bertujuan untuk mengembangkan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah atau Aswajah. Prinsip perjuangan NU: tawasud, tawazun, al-i'tidal, tasamuh. Tawasud adalah sikap pertengahan, tidak ke kiri dan tidak ke kanan. Tawazun bersikap seimbang dalam segala hal. Al-i'tidal bersikap adil dan tegak lurus. Tasamuh sikap toleransi, menghargai perbedaan. Bola dunia dalam logo NU menggambarkan tempat manusia berasal dan tinggal. Bola dunia ini juga menjadi pengingat bahwa manusia berasal dari tanah dan akan kembali kepadanya. Warna hijau sebagai kesuburan. Tulisan Arab NU melintang di tengah bumi menunjukkan organisasi. Tali tambang melambangkan persaudaraan. 9 bintang yang melambangkan Wali Songo atau 9 wali. Dan simpul ikatan bawah melambangkan hubungan vertikal dan horizontal dengan sesama umat manusia. Peta Indonesia melambangkan bahwa NU didirikan di Indonesia dan berjuang di Indonesia. Materi yang keempat yaitu materi keindonesiaan. Wawasan keislaman bervisi keindonesiaan. Islam terbagi menjadi 2, yaitu Islam turunan dan Islam tuntunan. Islam turunan adalah muslimin atau muslimat jadi muslim karena ayah dan ibunya muslim. Jadi bukan karena pengikraran 2 kalimat syahadat. Islam tuntunan adalah ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Manusia dibagi menjadi 4. Ada orang tahu, dia tahu bahwasannya dia tahu. Ada orang tahu dan tidak tahu
bahwasannya dia tahu. Seperti contoh orang alim yang tidak mengamalkannya. Ada orang tidak tahu dan dia tahu bahwasannya dia tahu. Ada orang tidak tahu dan tidak tahu bahwasannya dia tidak tahu. IPNU didirikan di Semarang tanggal 24 Februari 1954. Pencetus nama Indonesia adalah orang Eropa. Kaidah fitrah Islam, mainstream, santun, tidak keras, kesukaan, tidak memaksa, toleransi, dan tidak pantas, saling mencintai dan tidak saling bermusuhan dan membenci. Sempurna dalam hakikat adalah ketika kita tidak butuh apapun. Materi yang kelima yaitu materi keaswajaan. Keaswajaan adalah paham atau aliran dalam Islam yang berpegang teguh pada sunnah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Aswaja merupakan kependekan dari Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ahlu adalah golongan, pengikut atau sebuah keluarga. As-sunnah adalah jalan yang ditempuh atau pelaksanaan baik atau tidak baik. Al-jamaah adalah secara bahasa berasal dari al-jamu dengan arti mengumpulkan yang bercerai-cerai. Nilai dasar aswaja: tawasud, tasamu, tawazun. Tawasud mengambil jalan tengah, tasamu yang bertoleransi, tawazun pertimbangan antara amar ma'ruf dan nahi mungkar. Pokok ajaran aswaja. Akidah dalam Islam dikelompokkan 6 macam. 1. Ketuhanan. 2. Malaikat. 3. Kitab suci. 4. Rasul. 5. Hari akhir. 6. Kodok dan kodar. Aswaja mengambil puisi yang moderat. Tokoh aswaja adalah Wali Songo. Materi yang keenam yaitu materi public speaking. Public speaking merupakan berkomunikasi secara lisan untuk menyampaikan ide, gagasan, pesan, dan pendapat di depan umum. Public speaking penting untuk menyampaikan gagasan secara sistematis, mengubah hidup orang banyak, dan menyampaikan visi misi. Contoh public speaking seperti MC, pidato, diskusi, prestasi, seminar, dan mengajar. Public speaking susah dipelajari, harga pelatihannya yang mahal, dan tidak dilatih sampai mahir. Rahasia ampuh menguasai public speaking, niat yang lurus, evaluasi, praktek, dan kemampuan dasar MC percaya diri. Hal-hal yang harus dihindari dalam MC: memukul mic, hindari kata mungkin, atau izinkan saya. Materi yang ketujuh yaitu materi keorganisasian. Dasar organisasi: sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berjuang di dalam agamanya secara berbaris atau terorganisasi, seolah mereka merupakan bangunan yang kuat. Dan berpegang teguhlah engkau kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-cerai. Pengertian organisasi: sekumpulan orang atau lebih yang saling berhubungan membentuk suatu kerja dengan tujuan tertentu dan adanya pedoman. Unsur organisasi: adanya kerjasama, adanya tujuan yang diinginkan, adanya orang-orang atau lebih dari satu. Tujuan organisasi: seluruh organisasi harus berorientasi pada tujuan. Ini berarti bahwa tujuan sama organisasi juga berfungsi sebagai upaya untuk mempermudah seseorang dalam mencapai tujuan. Manfaat berorganisasi: meningkatkan ukhuwah di antara sesama, menambah sahabat, meningkatkan wawasan atau cakrawala pandang, sebagai media berlatih hidup bermasyarakat.
Materi yang ke-8 yaitu materi kepemimpinan leadership. Kemampuan atau kesiapan yang dimiliki seorang yang dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan orang atau kelompok sehingga mau berbuat atau berkarya secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. Pegangan wajib pemimpin. Sidik, jujur, amanah, dapat dipercaya, tabligh, menyampaikan, fatonah, cerdas, pandai. Tipe-tipe pemimpin. Karismatik atau gaya kepemimpinan yang menarik, di mana pemimpin memiliki daya tarik pribadi yang kuat. Otoritas, bentuk kekuasaan seseorang atas diri orang lain. Liberal, memberikan kebebasan pada bawahan. Demokratis, pemimpin yang melibatkan bawahan dalam mengambil keputusan dan perencanaan strategi. Modal awal kepemimpinan, ilmu, kejujuran, kesopanan, dan amanah. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya memohon maaf untuk sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.